Halo, selamat datang di channel Coffee Technician. Masih bersama Om Surya di sini. Channel Coffee Technician masih tetap dengan pembahasan hype-hype di bidang kopi ya. Kali ini kita akan membahas mesin kopi atau yang kita biasa sebut espresso mesin yang banyak digunakan di kafe-kafe atau kedai-kedai. Oke ya, langsung aja to the point. Ini mesinnya agak besar ini. Ini lumayan terkenal, bahkan terkenal. Kalau Om Surya bilang ini terkenal mesinnya ya. Ini merek apa? Ini Promac Club Me 1 Group. Nanti kita akan bahas ini apa mesin ini, spesifikasinya, terus juga kenapa banyak orang pakai ya di kedai-kedainya. Oke, langsung aja. Ini adalah mesin Promac Club Me 1 Group. Dia mesin komersial masuknya, walaupun juga bisa digunakan di rumahan atau di office ya. Cuma di sini kebanyakan digunakan untuk komersial. Seperti biasa, komersial itu apa sih Om Surya? Komersial itu yang digunakan untuk high pressure ya, atau banyak tekanan, atau dalam artian kalau lagi rame nih sanggup gitu untuk mengejar omset atau membuat menu secara cepat ya. Komersial itu seperti biasa pembedanya adalah dari pertama build quality. Build quality-nya denger ya. Besi, banyak stainless-nya. Ini stainless di sini, ini stainless. Terus juga ini udah ada pembuangan dari drip tray langsung. Dari body dia sudah terlihat ini mesin besar, mesin yang memang bisa digunakan untuk komersil. Speknya seperti apa? Si Promac Club Me. Promac Club Me ini mesin espresso komersial menggunakan grup head 58-an. Kalau Coffee Technician bilang, Om Surya bilang ini 58-an. 58-an itu apa Om Surya? Itu diameternya ya, diameter si portanya. Ini portanya 58-an. Terus ini panel depannya. Dia sudah ada kontrol untuk 1 shoot, 2 shoot, single, double seperti itu ya. Ini grup headnya. Ini ada switchnya, dia terpisah switchnya antara on system dengan heat systemnya dia. Dia punya dua sistem, ini mirip-mirip Lamar Joko ya, atau Rancilio juga ada yang seperti ini. Dia dua sistem, jadi on-nya dulu, lalu nanti heat-nya, on-nya untuk ngecek tekanannya normal, pompanya berjalan, volumetriknya berjalan gitu ya. Nah, baru setelah itu dia kita nyalakan untuk heaternya untuk memanaskan si boiler agar bisa langsung siap untuk brewing ya. Nih, mesin itu speknya ada di sini. Coffee Technician baca, Club Me wattnya 2050, dia 1700 watt untuk heaternya, 1700 watt. Overall sistemnya itu maksimal di 2050 watt. Jadi ketika ini nyala full power, dia akan 2050 watt. Ketika dia standby, maka heaternya hanya menyalakan sesekali di 1700 watt ya teman-teman semua. Dan mesin ini sudah menggunakan pompa, kita bilang itu rotary ya. Kan pompa itu ada dibagi jadi dua, ada vibration pump, ada rotary pump. Ini sudah menggunakan pompa rotary. Dia bisa direct to plumbing. Direct to plumbing tuh bisa nanti kita dari mesin-mesin air seperti mesin RO langsung ke sini bisa, dari galon langsung ke sini juga bisa ya teman-teman semua. Ini panel depannya ada air panas, dia menggunakan sistemnya seperti knob ya. Ini steamnya. Di sini dia ada boiler pressure-nya di sini. Jadi dia tidak ada pump pressure-nya di sini ya teman-teman semua. Jadi kalau ada yang tanya ini gimana cara setting barnya, tekanannya, maka kita harus tahu yang namanya di sini nih biasa ada alat lagi namanya porta bar calibration namanya. Jadi ketika dia tidak punya bar pressure-nya, maka di porta ini ada yang di sini ada bar pressure-nya untuk menyetel tekanannya ya teman-teman semua. Oke, kok kenapa banyak yang pakai ya? Om Coffee Technician ya, karena memang mesin komersial yang harganya terjangkau sebenarnya ada banyak. Ini salah satunya. Bisa juga dari merek lain, ada Nova Simonelli juga ada. Dia yang seri-seri tapi yang menggunakan pompa rotary juga ada. Harga standar, harga ini di 20 juta ke atas lah ya. Kita anggap di 25-an. Ya bisa cek lah di Google ya teman-teman semua. Karena memang mesin-mesin ini semua kan tergantung dengan dolar, tergantung dengan importirnya pajaknya berapa, nanti kan juga akan ketemu harga jualnya. Kalau secara dolarnya sama semua.
mesin seperti ini 1.500 ke atas, 1.500 dolar ke atas ini. Sudah pasti 1.500 dolar ke atas, bahkan dan 2.000 dolar ya gitu. Terus kelebihannya apa nih? Ya itu tadi, ini bisa digunakan untuk commercial use. Jadi kalau kita punya target omset di 100 cup misalkan per hari, ini sangat bisa dipercaya dan diandalkan untuk kita membuat menu di 100 cup per hari ya. Terus perawatannya mudah nggak? Gini, untuk mesin profesional atau mesin komersil itu pasti sangat mudah perawatannya. Karena apa? Karena dia part-part yang digunakannya ini dia part yang mudah dicari, dan dia memang istilahnya ketika rusak satu part, dia ini tidak merembet kemana-mana kalau kita paham ya. Cuma kadang-kadang ada yang ketika part ini lemah dibiarkan dan dia merembet kemana-mana gitu. Jadi mesin ini sangat-sangat menurut Coffee Technician sangat-sangat bisa diandalkan. Biarpun banyak merek lain, ada Izo, ada kita bicara Nova Simonelli ada, terus kita bicara Rancilio juga ada, kita bicara ada Faema juga ada, banyak lah ya mesin-mesin profesional atau mesin komersial. Tapi itu tadi pembedanya adalah dari spesifikasinya dan part yang digunakan di dalamnya, durabilitasnya ini memang untuk komersil. Walaupun nanti misalkan kalau kenapa Coffee Technician di Starbucks kok pakai 2 grup semua? Karena memang dia membutuhkan kecepatan gitu ya. Dan konsistensi dari pembuatannya itu sendiri, karena dia kan fresh brewing semua, maka dibutuh 2 grup. Kita butuh 1 grup doang nggak apa-apa, Coffee Technician nggak masalah ya. Jadi pemilihan mesin itu ya sebenarnya yang harus dilakukan di awal itu adalah kita punya mentornya, kita punya assisting ketika kita membangun sebuah bisnis coffee shop. Jadi ketika kita investasi untuk membeli alat, kita tepat dan kita tahu apa yang kita butuhkan gitu. Jadi bukan lagi kita bicaranya mahal murah, tapi kita bicara tepat dan kita tahu gitu. Itu ya teman-teman semua. Jadi untuk Proma Club Me ini menurut Coffee Technician ya, bagi yang sudah beli oke, cuma perlu diingatkan kembali bahwa setiap mesin membutuhkan perawatan secara teknis oleh teknisi ya. Sama seperti motor, kita perlu ganti oli, kita perlu perawatan agar motor itu terus berjalan gitu. Untuk dimodifikasi sangat bisa mesin ini dimodifikasi. Ketika dia tidak ada bar pressure, bisa kita tambahkan bar pressure. Tentunya hanya teknisi yang mengerti hal seperti itu, gitu ya. Atau kita nambahkan PID, bisa mesin ini tambahkan PID, gitu. Kita mau profiling seperti apa atau pre-infuse gimana, itu semua bisa. Karena mesin ini secara form factornya, dia memang bisa kita untuk modifikasi, gitu ya teman-teman semua. Terus kalau yang belum beli terus mau beli, silahkan, nggak masalah, gitu ya. Kalau sudah beli, sama perlu diingatkan bahwa ada perlu perawatan teknisi. Kalau yang belum beli mau beli, silahkan, nggak masalah. Yang penting adalah ketika kita beli kita tahu apa yang kita butuhkan dan kita tahu bagaimana merawat mesin ini saat dia digunakan dalam bisnis kita ya, gitu ya teman-teman semua. Jadi untuk sementara itu dulu untuk Coffee Technician Proma Club Me ini mesin espresso yang memang sudah teruji, banyak digunakan juga di kafe-kafe, mau 1 grup 2 grupnya. Tinggal bagaimana kita istilahnya gini ya, bagaimana kita mau beli yang mana nih gitu ya, atau mau pilih yang mana. Kalau masih bingung juga bisa kontak Coffee Technician, tanya-tanya pertanyaannya misalkan yang lebih mudah, Om saya punya duit 20 juta saya mau beli mesin komersial, atau Om saya punya duit 10 juta saya mau gunakan untuk di kafe atau mini kedai, seperti apa mesinnya, silahkan ditanyakan di sana. Karena Coffee Technician nggak bisa jawab ketika bicaranya, Om mesin kopi yang bagus apa, tidak ada parameter pembatas ya. Karena mesin kopi yang bagus ketika digunakan di bagus ekspektasi gini, bagus menurut saya belum tentu bagus yang tepat untuk teman-teman semua gitu ya. Ya kadang-kadang ada juga yang di rumahan pakai lamar Joko, ada klien Coffee Technician seperti itu. Ada juga yang mereka kedai pakai Frate Vero, itu tidak ada masalah dan tidak ada yang salah gitu ya. Kita kembalikan kepada bahwa apapun yang dibeli atau yang dilakukan dalam investasi pembelian alat, kita sudah tahu gitu ya. Jadi semua itu tidak ada benar tidak ada salah, tapi tetap kita kembalikan ke teman-teman semua. Yang penting kita sama-sama belajar untuk mengetahui semua mesin, terutama di bidang kopi nih, karena banyak orang jual hype, mereka lupa bahwa apapun mesinnya, secanggih apapun mesinnya, membutuhkan perawatan secara teknisi. Sudah bukan lagi kita bicaranya coba-coba kita buka sendiri, oh pakai airnya mesti begini, oh ini begini, tidak. Teknisi itu lebih rumit lagi, karena kita bicaranya ini adalah hasil dari manufacturing yang memang dia sudah melakukan riset,
untuk membuat mesin ini agar bisa dipasarkan di masyarakat umum gitu ya. Oke, sementara itu dulu. Jangan lupa ya untuk selalu subscribe dan share channel kita. Kalau mau tanya-tanya silahkan, mau WA langsung silahkan. Banyak kok yang WA ke Coffee Technician nanya bisa modifikasi enggak, oh biayanya berapa. Saran saya lebih baik datang langsung ke workshop kita. Syukur-syukur kita lagi syuting, kita bisa syuting bareng, nanti tanya-tanya di sini, bisa ngelihat juga mesin-mesin ini, mesin-mesin yang ada di sini kualitasnya seperti apa. Karena kalau lewat WA kadang-kadang nggak kejauh karena Coffee Technician lebih baik di jalan. Maklum namanya juga teknisi, kita keliling, kita jalan-jalan untuk servis-servis klien kita. Oke, see you in next vlog and thank you.